Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Vindo Energi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. 2.1 Akses Cisco iOS. 2.1.1 Sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau OS. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai shell. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI atau antarmuka pengguna grafis GUI. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada papan ketik di prompt PT perintah. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, sistem mengeksekusi perintah seringkali memberikan output tekstual. CLI membutuhkan sedikit overhead untuk beroperasi, namun pengguna diharuskan memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. 2.1.2 Antarmuka pengguna atau GUI. GUI seperti Windows, macOS, Linux KDE, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan icon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. 2.1.3 Tujuan OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. 1. Gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program. 2. Masukkan teks dan perintah berbasis teks. 3. Lihat output pada monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco iOS, pada switch atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut. Gunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI. Gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat output pada monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco iOS tertentu. Versi iOS bergantung pada jenis perangkat yang digunakan dan fitur yang dibutuhkan. Meskipun semua perangkat dilengkapi dengan iOS dan rangkaian fitur bawaan, Anda dapat memutakhirkan versi iOS atau rangkaian fitur untuk memperoleh kemampuan tambahan. Berikut adalah contoh dalam perangkat Linux. 2.1.4 Metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya, dua host yang dikonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Metode 1. Menghibur. Ini adalah port manajemen fisik yang menyediakan akses out of band ke perangkat Cisco. Yang kedua, sel aman atau SSH. SSH adalah metode in-band dan direkomendasikan untuk membuat koneksi CLI aman dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Yang ketiga, bahasa Indonesia Telnet. Telnet adalah metode in-band yang tidak aman untuk membuat sesi CLI dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan, tidak seperti SSH. Telnet tidak menyediakan koneksi terinkripsi yang aman dan hanya boleh digunakan di lingkungan lab. 2.1.5 Program emulasi terminal.
Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial, melalui port konsol, atau melalui koneksi SSH atau telnet. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. 2.1.6 Periksa pemahaman Anda Cisco iOS Access. Berikut adalah contoh-contoh soal. Selanjutnya 2.2 Navigasi iOS. 2.2.1 Mode perintah utama. Pada topik sebelumnya, Anda telah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Pengguna CLI dapat memberi kontrol dan fleksibel yang lebih tepat kepada administrator jaringan daripada menggunakan GUI. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah berikut. Yang pertama, mode exit pengguna. Yang kedua, privilege exit mode. Mode eksekutif pengguna. Mode ini hanya mengizinkan akses ke sejumlah perintah pemantau dasar yang terbatas. Sering disebut sebagai mode hanya lihat. Yang kedua, mode exit istimewa. Mode memungkinkan akses ke semua perintah dan fitur. Pengguna dapat menggunakan perintah pemantauan apapun dan menjalankan perintah konfigurasi dan manajemen. 2.2.2 Mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global dapat memasuki sebagai mode subkonfigurasi. Setiap mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tentu dari perangkat iOS. 2 Mode subkonfigurasi umum meliputi 1. Mode konfigurasi jalur digunakan untuk mengonfirmasi akses konsol, SSH, telnet, atau AUX. Kedua, mode konfigurasi antarmuka digunakan untuk mengonfigurasi port switch atau antarmuka jaringan router. 2.2.3 Video mode perintah utama CLI iOS. Berikut adalah videonya. Selanjutnya 2.2.4 Navigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari command prompt. Untuk berpindah dari user exit mode ke privilege exit mode, gunakan perintah enable. Gunakan perintah disable di privilege exit mode untuk kembali ke user exit mode. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global, gunakan perintah konfigurasi terminal. Mode exit istimewa. Untuk kembali ke mode exit istimewa, masukkan perintah keluar pada konfigurasi global. Ada banyak mode subkonfigurasi yang berbeda. Misalnya, untuk masuk ke mode subkonfigurasi baris, Anda menggunakan perintah baris, diikuti oleh jenis dan nomor baris manajemen yang ingin Anda akses. Gunakan perintah keluar untuk keluar dari mode subkonfigurasi dan kembali ke mode konfigurasi global. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, untuk berpindah dari mode subkonfigurasi manapun dari mode konfigurasi global ke mode satu langkah di atasnya dalam hierarki mode, masukkan perintah keluar. Untuk berpindah dari mode subkonfigurasi ke mode exit istimewa, masukkan perintah akhir atau masukkan kombinasi tombol CTRL plus Z. Anda juga dapat berpindah langsung dari satu mode subkonfigurasi ke mode lainnya. Perhatikan bagaimana setelah memilih antarmuka prompt PT, perintah berubah dari config line menjadi config if. 2.2.5 Video navigasi antar mode iOS. Selanjutnya 2.2.6 Catatan tentang
aktivitas pemeriksa sintaktis. Saat Anda mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat, Anda mungkin ingin memulainya di lingkungan non-produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan nyata. NetAcot memberi Anda berbagai alat simulasi untuk membantu membangun keterampilan konfigurasi dan pemecahan masalah Anda. 2.2.7 Pemeriksa sintaktis. Navigasi antar mode iOS. Gunakan aktivitas pemeriksa sintaktis untuk menavigasi antara baris perintah iOS di saklar. 2.2.8 Periksa pemahaman Anda. Navigasi iOS. Berikut adalah contoh-contoh soalnya. Selanjutnya 2.3 The Command Structure. 2.3.1 Struktur perintah dasar iOS. Topik ini membahas struktur dasar perintah untuk Cisco iOS. Seorang administrator jaringan harus mengetahui struktur perintah dasar iOS agar dapat menggunakan CLI untuk konfigurasi perangkat. Perangkat Cisco iOS mendukung banyak perintah. Setiap perintah iOS memiliki format atau sintaks tertentu dan hanya dapat dijalankan dalam mode yang sesuai. Sintaks umum untuk satu perintah yang ditunjukkan pada gambar adalah perintah yang diikuti oleh kata kunci dan argumen yang sesuai. Setelah memasukkan setiap perintah lengkap, termasuk kata kunci dan argumen, tekan tombol Enter untuk menekan perintah ke penerjemah perintah. 2.3.2 Pemeriksa sintaks perintah iOS. Suatu perintah mungkin memerlukan satu atau beberapa argumen untuk menentukan kata kunci dan argumen yang diperlukan untuk satu perintah. Lihat sintaks perintah. Sintaks menyediakan pola atau format yang harus digunakan saat memasukkan satu perintah. Contohnya, huruf tebal. Teks tebal menunjukkan perintah dan kata kunci yang Anda masukkan secara harfiah seperti yang ditunjukkan. Huruf miring. Teks miring menunjukkan argumen yang Anda berikan nilainya. Tanda kurung siku menunjukkan elemen opsional kata kunci atau argumen. Kurung kurawal menunjukkan elemen yang diperlukan. Tanda kurung dan garis vertikal dalam tanda kurung siku menunjukkan pilihan yang diperlukan dalam elemen opsional. Spasi digunakan untuk menggambarkan bagian-bagian perintah dengan jelas. 2.3.3 Fitur bantuan iOS. iOS memiliki dua bentuk bantuan yang tersedia, bantuan pada konteks dan pemeriksa sintaksis perintah. Bantuan peka terhadap konteks memungkinkan Anda menemukan jawaban atas pertanyaan berikut dengan cepat. Untuk mengakses bantuan peka konteks, cukup memasukkan tanda tanya di CLI. Perintah sintaks perintah. Pemeriksaan sintaks perintah memverifikasi bahwa perintah yang valid telah dimasukkan oleh pengguna. 2.3.4 Video bantuan sensitif konteks dan pemeriksaan sintaks perintah. Berikut videonya. Selanjutnya 2.3.5 Tombol panas dan pintasan. Tabel ini mencantumkan penekanan tombol untuk menyempurnakan pengeditan baris perintah. Pawan tulis menyelesaikan entry nama perintah parsial, spasi mundur, menghapus karakter di sebelah kiri kursor, Ctrl+D menghapus karakter pada kursor, tombol Ctrl+K menghapus semua karakter dari kursor hingga akhir baris perintah, ESC-D menghapus semua karakter dari kursor hingga akhir kata, Ctrl+U atau Ctrl+X menghapus semua karakter dari kursor kembali ke awal baris perintah. Ctrl+W menghapus kata di sebelah kiri kursor. Ctrl+A memindahkan kursor ke awal baris panah kiri atau Ctrl+B memindahkan kursor dari satu karakter ke kiri. ESC-B memindahkan kursor kembali satu ke
satu kata ke kiri. ESCF memindahkan kursor maju satu kata ke kanan, panah kanan, atau Ctrl F memindahkan kursor satu karakter ke kanan. Ctrl E memindahkan kursor ke akhir baris perintah panah atas, atau Ctrl P mengingat perintah sebelum dalam buffer riwayat dimulai dengan perintah terbaru. Panah bawah atau Ctrl N beralih ke baris berikutnya dalam buffer riwayat. Ctrl R atau Ctrl L, Ctrl I atau Ctrl L menampilkan kembali perintah sistem dan baris perintah setelah pesan konsol diterima. Bila keluaran perintah menghasilkan lebih banyak teks daripada yang dapat ditampilkan di jendela terminal, iOS akan menampilkan perintah more. Tabel berikut menjelaskan penekanan tombol yang dapat digunakan saat perintah ini ditampilkan. Masukkan kata kunci, menampilkan berikutnya. Tombol spasi, menampilkan layar berikutnya. Kunci lainnya, mengakhiri string tampilan. Kembali ke perintah sebelumnya, kecuali Y yang menjawab ya pada perintah more dan bertindak seperti bila spasi. Tabel ini mencantumkan perintah yang digunakan untuk keluar dari suatu operasi. Ctrl C bila dalam mode konfigurasi apapun, mengakhiri mode konfigurasi dan kembali ke mode akses istimewa. Bila dalam mode pengaturan, kembali ke prompt perintah. Ctrl Z saat dalam mode konfigurasi apapun, mengakhiri mode konfigurasi dan kembali ke mode akses istimewa. Ctrl Shift 6 urutan pemutusan serbaguna yang digunakan untuk membatalkan pencarian DNS, terakhir dan seterusnya. 2.3.6 video, tombol panas dan pintasan. Berikut videonya. Selanjutnya 2.3.7 packet tracker, menavigasi iOS. Dalam aktivitas ini, Anda akan melatih keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi Cisco iOS, termasuk sebagai mode akses pengguna, berbagai mode konfigurasi, dan perintah umum yang digunakan secara rutin. Anda juga akan berlatih mengakses bantuan yang peka terhadap konteks dengan mengonfigurasi perintah clock. 2.3.8 Lab menavigasi iOS dengan menggunakan Term untuk konektivitas konsol. Anda memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan berikut. 1. Mengakses switch Cisco melalui port konsol serial. 2. Menampilkan dan mengonfigurasi pengaturan dasar perangkat. 3. Opsional, mengakses router Cisco menggunakan kabel konsol mini USB. Selanjutnya 2.4 konfigurasi dasar perangkat. 2.4.1 Nama perangkat. Anda telah mempelajari banyak hal tentang Cisco iOS, cara menavigasi iOS, dan struktur perintah. Sekarang Anda siap mengonfigurasi perangkat. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun adalah memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Secara default, semua perangkat diberi nama default pabrik, misalnya Saklar Cisco iOS adalah switch. 2.4.2 Pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan termasuk router nirkabel rumah harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco iOS dapat dikonfigurasikan untuk menggunakan kata sandi mode hierarkis untuk mengisikan hak akses yang berbeda ke perangkat jaringan. Semua perangkat jaringan harus membatasi akses administratif dengan menggunakan istimewa akses pengguna dan akses telnet jarak jauh dengan kata sandi. Selain itu, semua kata sandi harus dienkripsi dan pemberitahuan hukum harus diberikan. 2.4.3 Konfigurasi kata sandi.
Untuk mengamankan akses mode exit pengguna, masukkan mode konfigurasi konsol baris menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0 seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Akses konsol sekarang akan memerlukan kata sandi sebelum mengizinkan akses ke mode exit pengguna. Untuk mengamankan akses istimewa, gunakan perintah enable script password global config seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Contoh pengamanan jalur VTV pada saklar ditunjukkan. 2.4.4 enkripsi kata sandi. File startup config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi yang mereka memiliki akses ke file ini. Untuk mengeksekusi semua kata sandi teks biasa, gunakan perintah konfigurasi global layanan password encryption seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Gunakan perintah show running config untuk memverifikasi bahwa kata sandi sekarang dienkripsi. 2.4.5 Pesan banner. Meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu cara untuk mencegah personel yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan, penting untuk menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat untuk melakukannya. Tambahkan spanduk ke keluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seorang dituntut karena membobol perangkat. Contoh berikut menunjukkan langkah-langkah untuk mengonfigurasi spanduk di svfloor 1. 2.4.6 Video akses administratif aman ke switch. Berikut adalah videonya. Selanjutnya 2.4.7 Pemeriksa sintaks konfigurasi dasar perangkat akses manajemen aman ke saklar. Yang pertama, tetapkan nama perangkat. Kedua, akses mode exit pengguna yang aman. Ketiga, akses mode exit istimewa yang aman. Keempat, akses VTV yang aman. Kelima, enkripsikan semua kata sandi ke teks biasa. Yang keenam, menampilkan banner masuk. 2.4.8 Periksa Anda konfigurasi perangkat dasar. Ikut contoh soalnya. Selanjutnya 2.5 Save Configuration atau simpan konfigurasi. Dua 5.1 File konfigurasi. Ada dua jenis file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat. Yang pertama, startup config. Ini adalah berkas konfigurasi tersimpan yang disimpan dalam NVRAM. Berkas ini berisi semua perintah yang akan digunakan oleh perangkat saat dinyalakan atau diboot ulang. Flash tidak kehilangan isinya saat perangkat dimatikan. Yang kedua, running config. Ini disimpan dalam random access memory atau RAM. Ini mencerminkan konfigurasi saat ini. Modifikasi konfigurasi yang sedang berjalan akan langsung mengaruhi pengoperasian perangkat disko. RAM adalah memori volatil. Perintah show running config privilege exit mode digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Untuk mengakses berkas konfigurasi startup, gunakan perintah show startup config privilege exit. 2.5.2 Mengubah konfigurasi yang berjalan. Jika perubahan yang digunakan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, Anda dapat memulihkan perangkat ke konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah yang diubah satu persatu atau membuat ulang perangkat menggunakan perintah mode exit istimewa reload untuk memulihkan konfigurasi startup. 2.5.3 Video mengubah konfigurasi yang berjalan. Berikut videonya. Selanjutnya 2.5.4
menangkap konfigurasi ke file teks. File konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan ke dalam dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa salinan file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Langkah 1. Buka perangkat lunak emulasi terminal seperti PUTTY atau TeraTrem yang sedang terhubung ke saklar. Langkah 2. Aktifkan pencatatan log di perangkat lunak terminal dan tetapkan nama dan lokasi file untuk menyimpan file log. Gambar tersebut menunjukkan bahwa semua keluaran sesi akan direkam ke file yang ditentukan. Langkah ketiga, jalankan perintah show running config atau show startup config pada prompt exec istimewa. Langkah keempat, nonaktifkan pencatatan log di perangkat lunak terminal. Gambar menunjukkan cara menonaktifkan perangkat log dengan memilih opsi non-session login. 2.5.5 Paket tracker konfigurasi pengaturan suite awal. Dalam aktivitas ini Anda dapat melakukan konfigurasi data suite. Anda akan mengakses dan berkonsol menggunakan kata sandi, transkripsi, dan teks biasa. Anda akan mempelajari cara mengkonfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke suite. Spanduk ini juga digunakan untuk memperingatkan pengguna yang tidak berwenang bahwa akses dilarang. Selanjutnya 2.6 port dan alamat. 2.6.1 Alamat IP. Penggunaan alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung di internet. Setiap perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat ujung meliputi komputer atau stasiun kerja, laptop, server, file, server web, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, ponsel pintar, perangkat genggam seluler seperti pemindai kode batang nirkabel. Struktur alamat IPv4 disebut notasi desimal bertitik dan direpresentasikan oleh 4 angka desimal antara 0 dan 255. Alamat IPv4 ditetapkan ke perangkat individual yang terhubung ke jaringan. (2.6.2) Antarmuka dan port. Komunikasi jaringan tergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Peringkat antarmuka fisik memiliki spesifikasi atau standar yang mendefinisikan kabel yang terhubung ke antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Jenis media jaringan meliputi kabel tembaga berpasangan terpilih, kabel serat optik, kabel koaksial, atau kabel nirkabel. 2.6.3 Periksa pemahaman Anda, port dan alamat. Selanjutnya 2.7 Konfigurasi pengalamatan IP. 2.7.1 Konfigurasi alamat IP manual untuk perangkat akhir. Untuk mengonfigurasi alamat IPv4 secara manual pada host Windows, buka Control Panel, Network Sharing Center, cek Adapter Setting, dan pilih Adapter. Selanjutnya klik kanan dan pilih Property untuk menampilkan Local Area Connection Property seperti yang ditunjukkan pada gambar. Serat Internet Protocol version 4 TCP atau IPv4 dan klik Properties untuk membuka jendela Internet Protocol version 4 Properties seperti yang ditunjukkan pada gambar. Konfigurasi alamat IPv4 dan informasi subnet mask serta gateway default. 2.7.2 Konfigurasi alamat IP otomatis untuk perangkat akhir. Perangkat akhir biasanya menggunakan DHCP sebagai default untuk konfigurasi alamat IPv4 otomatis. DHCP adalah teknologi yang digunakan di hampir setiap jaringan.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk mengonfirmasi DHCP pada PC Windows, Anda hanya perlu memilih dapatkan alamat IP secara otomatis dan dapatkan alamat server DNS secara otomatis. 2.7.3 Pemeriksa sintaks verifikasi konfigurasi IP PC Windows. Anda dapat melakukan pengaturan konfigurasi IP pada PC Windows dengan menggunakan perintah ipconfig. Pada command prompt, output akan menampilkan alamat IPv4 subnetmask dan informasi gateway yang diterima dari server DHCP. 2.7.4 Konfigurasi antarmuka virtual switch. Untuk mengakses switch dari jarak jauh, alamat IP dan subnetmask harus dikonfigurasi pada SVI. Untuk mengonfigurasi SVI pada switch, gunakan perintah konfigurasi global interface VLAN 1. 2.7.5 Pemeriksa sintaks konfigurasi antarmuka virtual switch. 2.7.6 Paket tracker. Implementasikan konektivitas dasar. Dalam aktivitas ini, pertama-tama Anda akan melakukan konfigurasi switch dasar, kemudian Anda akan menerapkan konektivitas dasar dengan konfigurasi pengaman IP pada switch dan PC. Setelah konfigurasi penyelamatan IP selesai, Anda akan menggunakan sebagai perintah show untuk memverifikasi konfigurasi dan menggunakan perintah ping untuk memverifikasi konektivitas dasar antar perangkat. Selanjutnya 2.8 Verifikasi konektivitas. 2.8.1 Aktivitas video. Uji tugas antarmuka. Pada topik sebelumnya, Anda melakukan konektivitas dasar dengan mengkonfigurasi penyelamatan IP pada switch dan PC. Kemudian Anda memverifikasi konfigurasi dan konektivitas Anda. Karena apa gunanya mengonfigurasi perangkat jika Anda tak memverifikasi bahwa konfigurasi berfungsi? Anda dapat melanjutkan proses ini dalam topik ini. Berikut adalah video penjelasannya. 2.8.2 Aktivitas video. Uji konektivitas ujung ke ujung. Perintah ping dapat digunakan untuk mengkonektivitas ke perangkat lain di jaringan atau situs web internet. Klik putar pada gambar untuk melihat demonstrasi video menggunakan perintah ping untuk menguji konektivitas ke server dan ke PC lain. Ikuti di paket tracker. 2.9 Modul praktik dan kuis. 2.9.1 Paket tracker konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Sebagai teknisi LAN yang baru direkrut, Anda diminta oleh manajer jaringan untuk menunjukkan kemampuan Anda dalam mengonfigurasi LAN kecil. Tugas Anda meliputi konfigurasi pengaturan awal pada dua switch dengan menggunakan Cisco IOS dan mengonfigurasi parameter alamat IP pada perangkat host untuk menyediakan konektivitas menyeluruh. Anda harus menggunakan dua switch dan dua host pada jaringan kabel dan daya. 2.9.2 Lab konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Kesempatan praktik keterampilan. Anda memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan berikut. 1. Menyiapkan topologi jaringan. 2. Konfigurasi host PC. Ketiga, konfigurasi dan verifikasi pengaturan switch dasar. Dapat melatih keterampilan ini menggunakan paket tracker atau peralatan lab jika tersedia. 2.9.3 Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau OS. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah CLI. Untuk menggunakan papan ketik guna menjalankan program jaringan berbasis CLI, menggunakan papan ketik untuk mengakses teks dan perintah berbasis teks, serta melihat output pada monitor. 2.9.4 Kuis modul konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Berikut adalah contoh-contoh soalnya. Sekian dari saya. Terima kasih.